dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan. Semua dengan Tuhan, ku takkan menyerah kepada apapun juga. Semua yang ku coba, semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendaknya. Hatiku percaya punya rencana. Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita jumpa lagi lewat udara. Terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita boleh ada, boleh hidup, boleh bernapas, semuanya oleh karena kasih anugerah berkat Tuhan. Saudara terkasih, bagi Dialah segala pujian, kemuliaan, hormat, kekuatan dan kuasa. Roh-Nya tidak terbatas bekerja di alam raya. Roh-Nya ada di dalam diri kita yang memimpin kita untuk berjalan dalam kebenaran yang dikerjakan oleh firman Tuhan Yesus Kristus itu, sehingga kita berbuah-buah kebenaran yang menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah kita semakin kecil, bahkan hilang, tetapi Yesus Kristus Tuhan itu bertambah besar di dalam hidup kita, sehingga bukan kita milik kita, diri kita lagi, tetapi kita adalah milik Yesus Kristus, dan kita adalah surat-surat Kristus yang senantiasa bersinar, bercahaya, berbuah-buah kebaikan yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara terkasih,
Pada pagi hari ini, saya mau berbagi-bagi firman bagi kita, sebab firman itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Sebab Ia berfirman maka jadi, Ia berfirman maka ada. Saudara terkasih, saya akan berbagi firman di mana Yesus Kristus Tuhan ketika dipenuhi oleh Roh Kudus dibawa ke gunung padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Ia dicobai iblis untuk mencobai keilahian Yesus Kristus Tuhan itu adalah anak Allah dengan menggunakan ketika Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Ia berkata kepada Yesus Kristus Tuhan, ubahlah batu ini menjadi roti jika engkau anak Allah. Tetapi Tuhan Yesus berkata, manusia tidak hidup dari makanan saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Baiklah, kita akan membaca yaitu di Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh si iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Kata iblis. Saudara terkasih, iblis datang mencobai Tuhan Yesus dan berkata, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Saudara terkasih, betapa iblis mencobai Tuhan Yesus. Jika engkau anak Allah, ia mencobai keilahian Tuhan Yesus, yaitu anak Allah itu sendiri, untuk mengubah batu ini menjadi roti untuk menghilangkan laparnya, karena Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Saudara terkasih, tetapi Tuhan Yesus berkata, manusia bukan hidup dari makanan saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Saudara terkasih, begitulah iblis, saudara terkasih. Dia mencobai juga kita lewat keinginan daging kita. Saudara terkasih, ia mengatakan jika engkau anak Allah, begitupun juga kita, saudara terkasih. Ia ingin menghancurkan kita, saudara terkasih, menutup mata rohani kita, batin rohani kita, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, saudara terkasih, melalui keinginan daging kita, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, kita harus mempunyai perlengkapan senjata Allah untuk melawan segala tipu daya muslihat iblis. Lalu datanglah pencoba itu dan berkata, jika engkau anak Allah. Ketika itu Yesus dibawa ke tempat bumbungan yang tinggi, saudara terkasih, dan juga iblis berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, sebab ada tertulis bahwa bagi dirimu malaikat-malaikat Tuhan akan menenteng engkau di atas tangannya. Saudara terkasih, iblis, saudara terkasih, mau menghancurkan, mau menjatuhkan Tuhan Yesus, keilahian Tuhan Yesus lewat
firman-Nya, saudara terkasih. Iblis mengetahui semua firman Tuhan, saudara terkasih. Sebab itu kita pun manusia harus mempunyai pedang senjata Allah, saudara terkasih, untuk melawan iblis, saudara terkasih. Iblis dengan firman Tuhan juga mau menipu setiap anak-anak ilahi, anak-anak Tuhan. Jika kita tidak mempunyai perlengkapan senjata Allah, saudara terkasih, maka kita akan jatuh. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Ada tertulis, janganlah mencobai Tuhan Allahmu, saudara terkasih. Begitupun kita, saudara terkasih, iblis yang sombong, saudara terkasih, mempergunakan firman Tuhan untuk menjatuhkan kita lewat keangkuhan hidup, saudara terkasih. Lewat keangkuhan hidup kita disuruh untuk, saudara terkasih, menjadi manusia yang membuat firman itu mencobai Tuhan Allah, saudara terkasih. Kita menjadikan kita, saudara terkasih, sombong jika kita mendengar firman Tuhan, saudara terkasih. Membuat kita mencobai Tuhan Allah jika kita menuruti keinginan-keinginan daging kita, saudara terkasih. Kita meminta sesuatu yang untuk menyenangkan daging kita. Sebab itu adalah mencobai Tuhan Allah. Maka Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Lalu iblis itu membawa Tuhan Yesus ke gunung yang tinggi, dan dengan sekejap mata iblis memperlihatkan, lihatlah, semuanya ini, kemuliaannya ini, kekayaannya ini, kemegahannya ini, semuanya sudah diserahkan kepadaku. Semuanya ini sudah menjadi milikku, dan aku akan memberikan kepada siapa yang aku kehendaki. Mari kita baca, saudara terkasih. Yang kelima, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab tertulis mengenai engkau akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menenteng engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia, kemegahannya, dan berkata kepadanya, semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyalah engkau iblis, sebab ada tertulis, engkau hanya harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepadanya lah saja engkau berbakti. Saudara terkasih, betapa iblis itu, saudara terkasih, sangat licik, saudara terkasih, sangat, saudara terkasih, sombong. Ia juga ingin disembah, saudara terkasih. Dan iblis itu bekerja lewat keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, saudara terkasih. Bila Tuhan Yesus saja adalah Tuhan kita, ia dicobai oleh iblis, saudara terkasih. Terlebih lagi kita manusia yang bukan siapa-siapa, yang hanya debu tanah, saudara terkasih. Sebab itu kita harus mempunyai firman Tuhan. Kita harus mempunyai, saudara terkasih, perlengkapan senjata ilahi, yaitu firman Tuhan, yaitu Roh Kudus, saudara terkasih. Perlengkapan senjata Allah ini kita pergunakan
untuk melawan tipu daya iblis yang senantiasa meluncur untuk menjatuhkan kita lewat keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan mata, keangkuhan hidup, dan ia ingin disembah, saudara terkasih. Sebab itu saudara terkasih, pergunakanlah perlengkapan senjata Allah. Kita berpakaian keadilan, kekudusan, berikat pinggangkan kebenaran, berkasut kerelaan beritakan firman damai sejahtera, berperisaikan iman, dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan dan Roh Kudus, agar kita dapat melawan tipu daya muslihat iblis lewat keinginan-keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, saudara terkasih. Seperti pada waktu zaman Adam dan Hawa, begitupun juga Adam dan Hawa ditipu, saudara terkasih, dengan perkataan yang menipu saudara terkasih, memperlesetkan perkataan saudara terkasih. Ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, iblis itu berkata kepada Hawa, "Bukankah segala pepohonan di taman ini, buah-buahan di taman ini, tidak boleh engkau makan?" Lalu Hawa berkata, "Segala pepohonan yang buah-buahan yang ada di pohonan ini boleh kami makan, tetapi buah yang ada di tengah-tengah taman ini janganlah kamu makan ataupun kamu rabah," kata Hawa kepada iblis. Tapi iblis berkata, "Apa, saudara terkasih? Sekali-sekali kamu memakannya, itu tidak terjadi, tetapi Tuhan tahu jika kamu memakannya, kamu mengetahui yang mana yang baik dan mana yang jahat, dan kamu akan menjadi serupa dengan Allah." Lalu Hawa melihat, saudara terkasih, bahwa buah pohon yang ada di tengah taman itu sungguh sangat menarik rupanya, saudara terkasih, sehingga ia mengambil buah pohon yang ada di taman itu dan memakannya, saudara terkasih, dan memberikannya kepada Adam suaminya. Dan seketika itu mereka, setelah memakannya, mereka menyadari, mengetahui bahwa mereka telanjang, saudara terkasih. Mereka melihat bahwa mereka diri kita telanjang, sehingga mereka mengambil dedaunan untuk menutup kemaluannya, saudara terkasih. Begitulah kerja iblis, saudara terkasih. Ia adalah bapa segala pendusta, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kita harus penuh firman Tuhan agar kita berjalan dalam kekuatan kuasa Allah yang Maha Tinggi. Kita dapat mematikan segala keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup dalam roh dan kebenaran. Sebab jika kita hidup di dalam daging, maka kita akan binasa. Tetapi jika kita hidup di dalam roh, kita mematikan segala keinginan-keinginan daging, saudara terkasih. Sebab keinginan daging membinasakan, tetapi keinginan roh membawa pada kehidupan yang kekal, saudara terkasih. Sebab itu, apapun keadaan kita di akhir zaman ini, mari kita, apapun keadaan kita, saudara terkasih, mari kita masuk hadirat Tuhan. Kita hidup di dalam roh dan kebenaran. Jika kita hidup di dalam daging, saudara terkasih, kita menuai kebinasaan. Sebab daging ini lemah dan roh ini penurut, saudara terkasih. Daging ini sifatnya adalah memberontak, saudara terkasih. Tapi jika kita hidup di dalam roh, saudara terkasih, kita beroleh kehidupan yang kekal. Kita beroleh kehidupan, saudara terkasih.
Biarlah sampai disinilah firman Tuhan ini, dan biarlah kita diberkati apapun pekerjaan kita, usaha kita. Biarlah berkat Tuhan berlimpah-limpah di dalam kita. Kita dipimpin oleh Roh-Nya, kita dibawa pada kebenaran untuk beroleh kekekalan, yaitu hidup penuh dengan damai sejahtera, sukacita, dan kita beroleh mahkota kebenaran, mahkota kehidupan jika kita hidup tekun dan taat dan setia melayani Tuhan, senantiasa tekun di dalam iman, tekun di dalam pengharapan, selalu berpegang kepada firman Tuhan dan mencari wajah-Nya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan menjauhi segala kejahatan. Saudara terkasih, biarlah sampai di sinilah firman Tuhan, dan biarlah kita diberkati, dan biarlah anugerah, berkat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita hari ini dan sampai lama-lamanya.